Nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke materi HTML ya. Jadi kita bakal belajar tentang dasar-dasarnya dulu. Lalu kita pertama-tama bakal belajar tentang struktur HTML, lalu tag-tag HTML, atribut HTML, dan tag-tag yang sering digunakan. Nah, jadi tag-tag HTML itu banyak ya, tapi kita bakal bahas yang sering aja digunakan oleh si front-end developer. Nah, oke, langsung aja. Sekarang kita buka text editor kalian. Ini masih kosong kayak gini ya. Terus ini saya udah bikin sebuah folder namanya front end basic. Kita drag aja ke sini. Nah, lalu di folder front end basic ini kita bakal bikin file HTML-nya. Nah, cara membuat file HTML itu adalah dengan menuliskan nama filenya apa, bebas ya. Nah, terus kasih ekstensi HTML, .html. Nah, ini udah termasuk uh, file HTML ya. Oke, ini kita close aja welcome-nya. Nah, terus sekarang kita bakal belajar struktur HTML. Nah, jadi struktur HTML tuh pertama-tama kita diawali dengan tag HTML seperti ini. Dan juga tag penutup HTML-nya. Nah, kayak gini ya. Nah, tag HTML tuh memiliki sebuah tag pembuka dan tag penutup. Nah, tag penutupnya tuh di ciri khasnya tuh ada garis miringnya ya sebelum HTML-nya ya. Kalau tag pembukanya nggak ada, cuman kurung siku terus HTML. Nah, terus untuk strukturnya setelah HTML ini kita punya elemen yang namanya elemen head. Oke, nah ini elemen head ya. Lalu kita punya satu lagi, kita punya body. Oke. Dan ini adalah struktur dasar HTML. Jadi HTML tuh kalau misalkan tadi kita lihat lagi, coba kita balik lagi ke sini lalu kita lihat representasinya ya. HTML tuh punya head, punya kepala, lalu punya body, badannya ya yang bawah ya. Dan di body juga ada lagi strukturnya kayak ada header sampai ada footer. Oke. Nah, jadi ini adalah head. Nah, head itu kalau di web itu semua yang dimuat di sini itu adalah dari head ya. Dikirimnya di head. Dan yang di body itu semua yang ada di misalkan di sini, nah di elemen ini ya, yang di kanvas putih ini hasil codingan dari body, dan sedangkan yang di sini ini hasil dari elemen head. Dan oke, sebentar saya harus close dulu ini. Kita buka lagi, soalnya ini snippetnya nggak jalan ya. Oke. Nah, terus di elemen head kita coba buka dulu ya. Nah, buat teman-teman yang pakai Visual Studio Code, silahkan download extension Live Server. Nah, yang ini ya. Biar nanti tuh kita bisa pakai klik kanan, terus open with live server. Kegunaannya itu adalah mempermudah kita ya. Ketika kita control save, misalkan di sini kita control save, nah nanti kita nggak perlu repot-repot nge-refresh di browser. Itu bakal otomatis di-refresh sama live server. Coba kita lihat. Sudah ada belum? Nah, ada ya. Ini alamat live servernya. Otomatis bakal dibukain sama Visual Studio Code-nya. Dan ya, sekarang kita coba di elemen head. Kita kasih tag elemen title. Nah, elemen title ini gunanya untuk ngasih judul kayak gini, misalkan programming. Coba misalkan kita kasih dasar HTML, kita save ya. Dan nah, di sini juga bakal rubah jadi dasar HTML. Oke. Nah, lalu sekarang kita bakal masuk ke body. Kita bakal kenalan sama satu tag CSS, mohon maaf, HTML maksudnya. H1 itu adalah heading ya. H1 itu ada H1, H2, H3 sampai H6. Itu makin gede H-nya, makin gede nilai setelah H-nya itu makin kecil ya, tapi maksimal di H6. Sekarang kita bakal bikin hello world. Oke. Kita save, terus kita lihat. Nah, ada ya. Ini adalah hasil dari codingan H1.
Nah, jadi H1 juga sama, tag itu diawali dengan tag pembuka dan tag penutup, lalu di tengah-tengahnya itu adalah sebuah elemen yang bakal kita ketik ya. Nah, terus setelah itu coba kita bakal bikin sebuah tag P atau paragraf. Ini bakal lebih kecil, lebih kayak paragraf. Misalkan kita kasih halo, selamat belajar di kelas Edumik. Seperti itu ya. Kita save, lalu kita lihat. Nah, dan ada ya. Ini tag H1 dan ini tag P. Jadi HTML itu bakal membaca codingan dari atas ke bawah ya, atau linear. Jadi bakal dirender dulu yang ini, terus ke bawahnya, dan begitu juga seterusnya.